Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayolah hafizallah. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berjumpa, berkumpul, bermuajahah, yang insya Allah akan kembali melanjutkan pengajian kita di kitab Nailur Raja, Syarah Safinatin Najah, yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini terdapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, tip. Ayo, hafizallah. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pasal yang baru. Kita lihat di halaman 198. Ya. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Berkata penulis Allah, faslun pasal. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'. Disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan pada 4 tempat di dalam sholat. Jadi ini disunnahkan untuk mengangkat tangan di dalam sholat. Kapan saja ada 4 posisi. Maknanya annahu yundabu lil musalli an yarfa'a yadayhi al-kaffaihi fi arba'ati mawadi'a min sholati. Yaitu disunnahkan bagi orang yang sholat untuk mengangkat kedua tangannya. Kedua tangan itu maksudnya kaffaihi, telapak tangannya. Jadi yang diangkat telapak tangan, bukan begitu ya. Fi arba'ati mawadi'a min sholati. Ada 4 posisi, 4 tempat di dalam sholat, dari sholat. Walau iktasaru ala raf'i wahidatin kuriha. Kalau yang diangkat itu cuma 1 aja, maksudnya ngangkat cuma 1 begini. Padahal mampu, bukan tangannya sakit atau gimana, pokoknya ngangkatnya cuma 1, sebelah doang diangkat begini, maka makruh. Gak ada juga ya orang sholat begini doang, itu gak ada ya. Di mana saja kita disunahkan untuk mengangkat tangan? Yang pertama adalah inda takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram. Maknanya annal awwala minal mawadi allati yundabu lil musalli an yarfa'a fiha yadayhi. Yang pertama dari tempat-tempat yang disunnahkan bagi orang yang sholat untuk mengangkat kedua tangannya di dalam sholat tersebut adalah waktu takbiratul ihram, adalah ketika takbiratul ihram. Walau muttaji'an, meskipun orang yang sholat tersebut muttaji'an. Muttaji'an itu dalam posisi berbaring miring atau sholatnya baring, sholatnya tiduran. Sholat tiduran kemudian dia mengangkat tangan begini, itu juga sunnah. Kalau misalkan tiduran begini disunahkan juga enggak? Iya, disunahkan juga. Sholat dalam keadaan tidur berbaring juga disunahkan untuk mengangkat tangan. Wa tahsulu sunnatu bi ayyi raf'in. Dan tercapai kesunahan ini, artinya dia sudah dapat pahala sunnah bi ayyi raf'in, dengan mengangkat seperti manapun. Dengan mengangkat seperti model gimana pun. Artinya kapan saja.
Kenapa? Karena kan kita tahu ya, diriwayatkan gitu, ada beberapa cara atau waktu mengangkat tangan. Yang pertama adalah ngangkat tangan bareng sama takbir. Allahu Akbar. Itu kita tahu. Kemudian cara yang kedua, ada yang mengatakan dengan mengangkat tangan dulu, kemudian baru takbir. Allahu Akbar. Nah, ada yang seperti itu. Atau yang ketiga, takbir dulu baru mengangkat tangan. Takbir itu maksudnya Allahu Akbar dulu baru mengangkat tangan. Allahu Akbar. Terus mengangkat tangan. Ada juga. Nah, itu dengan cara seperti manapun, maka sudah dapat pahala sunnah. Sudah tercapai kesunahan. Tapi di antara tiga cara tadi, yang mana yang paling afdal, yang mana yang paling sempurna? Indah Syafi'iyah. Di dalam mazhab Syafi'i, dan ini setahu saya juga mazhab jumhur gitu ya, adalah wal akmalu, yang paling sempurna dari tiga cara tadi, an yabtadi'a ma'abtida'it takbir, yaitu adalah dengan memulai mengangkat tangan ketika memulai takbir. Jadi bareng Allah gitu kan. Kemudian wayunhiya ma'antihai. Kemudian mengakhiri takbir bersamaan dengan mengakhiri mengangkat tangan bersamaan dengan berakhirnya takbir. Jadi sunnahnya atau yang paling sempurna, adalah takbirnya bareng. Allahu Akbar. Kenapa disunahkan untuk bareng? Karena ini yang disebut dengan jangan sampai di dalam satu gerakan itu tidak ada zikir, gitu ya. Jadi disunahkan untuk tetap ada zikir di dalam gerakan sholat tersebut. Fabtida'uhuma ma'an wantiha'uhuma kadzalik. Fabtida'uhuma, maka memulai takbirnya dan memulai mengangkat tangannya itu ma'an, barengan. Wantiha'uhuma, dan berakhir takbir dan mengangkat tangannya kadzalik, demikian juga. Jadi bareng Allahu Akbar. Ketika Akbar, gitu, kelar, selesai, ngangkat tangan. Kemudian model atau cara yang disunahkan seperti apa? Artinya tata cara mengangkat tangan kan ada caranya gitu ya. Nah, bagaimana yang sunnah? Wa yusannu kashful yadain. Disunnahkan yang pertama ini ada beberapa sunnahnya. Kaifiyat mengangkat tangan. Yang pertama disunnahkan untuk membuka telapak tangannya. Membuka itu bukan begini, bukan. Tapi maksudnya jangan takbir itu di dalam kain. Kalau teman-teman pernah lihat ada orang gitu ya, takbir kemudian tangannya itu ditutupin sama sorban atau ditutupin sama di dalam baju gitu ya, sorban yang selendang gitu. Terus dia takbirnya di dalam, tangannya enggak, telapak tangannya di dalam baju. Nah ini tidak seperti itu. Yang disunahkan adalah telapak tangannya terbuka. Ya, telapak tangannya terbuka, kelihatan. Nah, kelihatan. Itu sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua, wa taujihu batnihima ilal kiblati. Mengarahkan telapak tangannya ke arah kiblat. Mengarahkan telapak tangannya ke arah kiblat. Jadi menghadap kiblat. Kemudian wa tafriju, itu untuk laki-laki itu ya. Itu dinisbatkan kepada laki-laki. Ya apa? Saya lupa ya. Dinisbatkan kepada laki-laki. Baik. Ada pertanyaan. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan ya ditutup. Kalau perempuan ya ditutup. Cuma apakah kemudian bagi perempuan itu sunnahnya ditutup? Tapi kan di dalam sholat, telapak tangan bagi perempuan ini bukan aurat, gitu ya. Telapak tangan bagi perempuan ini bukan aurat. Tapi apakah sunnahnya dibuka? Kalau perempuan sunnahnya ditutup.
Kemudian wa tafrijul asabi'i tafrijan wasaqon. Kemudian sunnah yang ketiga adalah merenggangkan jari-jarinya dengan sedang. Jadi nggak begini, tapi sedang aja. Direnggangkan sedikit, sedang. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, wa mahadatu ru'usil isbamaini sahmatail udunain. Dan mahadatu ru'usi ibhamaini apa? Wa mahadatu ru'usi ibhamaini sahmatail udunain. Dan menyejajarkan ujung jari jempol itu dengan cuping telinga, bukan nempel tapi sejajar. Kadang-kadang ada yang ditempelin begini, enggak, itu enggak harus. Yang penting kira-kira sejajar, ujung jempol sejajar sama cuping telinga yang bagian bawah ini namanya cuping ya. Ya. Jadi disejajarkan. Enggak harus nempel, kadang-kadang ada ditempelin begini. Enggak ya. Kemudian waru'usi baqiyatil asabi a'la al-udhunain. Sedangkan jari-jari yang lain, ujung jari-jari yang lain itu sejajar dengan bagian atas telinga. Begini. Kemudian wal kafaini al mankibain. Kemudian disunnahkan juga supaya telapak tangannya ini itu sejajar dengan bahu. Jadi begini. Seperti ini. Ini yang disunnahkan. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sunnahnya. Yang pertama, telapak tangannya terbuka. Kemudian yang kedua, mengarahkan telapak tangannya ke arah kiblat. Yang ketiga, merenggangkan jari-jarinya sedang. Kemudian yang keempat, menyejajarkan ujung jempol dengan cuping telinga. Kemudian yang kelima, ujung-ujung jari yang lain itu sejajar dengan bagian atas telinga. Kemudian telapak tangan itu sejajar dengan pundak atau bahu. Segini. Allahu Akbar. Nah, itu cara yang paling afdol di dalam madhab Syafi'i. Mau cara yang lain silakan, gak ada masalah, gitu ya. Ada yang sejajar dada, gitu kan. Ada yang telinga. Kenapa? Kemudian Syafi'i yang seperti itu, ini menjamak dalil. Dia mengumpulkan dalil-dalil yang lain. Kemudian jadilah tata cara yang seperti itu. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa indar ruku'i adalah ketika ruku. Jadi disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika ruku. Maknanya an-nasaniya minal mawadi allati yundabu lil musalli an yarfa fiha yadayhi waqtu ruku. Maknanya tempat kedua yang disunnahkan bagi orang yang sholat untuk mengangkat kedua telapak tangannya adalah waktu ruku. Waktu mau ruku. Wa tahsulu sunnatu bi ayraqin. Dan tercapai kesunahan dengan mengangkat tangan seperti apapun. Artinya mengangkat tangan dulu, kemudian pokoknya memulainya kapan saja, maka itu sudah dapat pahala sunnah. Itu takbirnya mulainya kapan saja. Kemudian wal akmal, sedangkan yang paling sempurna adalah an yabda'a birrafi qa'iman mabtida'i takbir. Yang sempurna, yang paling afdal adalah memulai mengangkat tangan dalam keadaan berdiri. Maaf, tidak takbir, disertai atau dibarengi dengan awal takbir. Jadi mengangkat tangannya itu masih berdiri.
masih berdiri begini, ini ya, berarti kan sambil sedekap gitu ya. Itu sudah mulai ngangkat tangan. Allah, jadi Allah. Kemudian faida hada kafahu mankibai. Jadi ketika berdiri dia sudah mulai mengangkat tangan Allah. Kemudian apabila kedua telapak tangannya itu sudah sejajar pundak Allah gitu. Terus maka inhana, maka dia turun. Nah, begitu ya. Ini kalau mau digambarkan lalu gini, Allah begitu sudah sampai pundak dia turun. Nah, kemudian wayamudut takbira ila an yastaqirra fir. Kemudian dipanjangkan takbirnya sampai posisi ruku. Allahu Akbar. Nah, begitu. Itu cara yang paling afdal, yang paling sempurna di dalam adab syafi'i. Paham ya? Jadi dari posisi berdiri itu sudah mulai ngangkat tangan. Allah begitu sampai ke pundak Allah baru turun dia. Akbar. Nah, takbirnya dipanjangkan. Takbirnya dipanjangkan. Dan memanjangkan takbir itu laisa bid'atan, ya, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Kenapa? Karena saya pernah dengar gitu. Memanjangkan takbir itu bid'ah. Ini agak kurang pas. Agak kurang pas kalau itu dianggap sebagai bid'ah. Jadi yang apa namanya? Kenapa? Bahkan setahu saya di dalam madzhab Hambali, takbir intikal itu harus dibaca ketika bergerak. Di dalam madzhab Hambali ya, takbir perpindahan itu harus dibaca ketika berpindah. Dibaca ketika berpindah. Jadi kalau misalkan orang takbirnya udah ruku, itu setahu saya, wallahualam alam, tapi bisa dikoreksi. Dalam madzhab Hambali itu harus takbir dulu, apa namanya? Kalau takbirnya itu dalam posisi ruku, maka sholat itu batal. Tahu saya begitu. Allah. Salah. Tahu saya begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa inda tidali adalah ketika i'tidal. Jadi disunahkan untuk apa namanya? Mengangkat kedua tangan ketika i'tidal. Ketika i'tidal. Maknanya anna thalitha min mawadi' illati yundabu lil musalli. Bukan kitabnya. Yang ketiga, dari tempat-tempat yang disunahkan bagi orang yang sholat, an yarfa'a fiha yadayhi waqta tidali. An yarfa'a fiha yadayhi adalah waktu i'tidalihi minar ruku'. Waktu itu jadi khobarnya anna. Bahwasanya yang ketiga dari tempat-tempat yang disunahkan untuk orang yang sholat mengangkat kedua tangannya adalah waktu i'tidal dia dari ruku'. Fayarfa'uhuma ma'abtidai raf'i ra'sihi ila intisabi. Fa'idan tasoba arsala yadaihi. Nah, bagaimana tata caranya? Tata caranya kalau dari i'tidal itu dia mengangkat kedua tangannya ma'abtidai raf'i ra'sihi. Dibarengi dengan dia mengangkat kedua kepalanya. Jadi kalau misalkan posisi ruku gini, itu enggak berdiri dulu sami Allah. Tapi dari mulai dia ngangkat tangan. Nah, begitu. Ini yang afdol ya, yang afdol. Jadi ketika dari posisi ruku begini, di sini disebutkan fayar fa'uhuma mabtida of irasihi ila intisab. Dia mulai mengangkat kedua tangannya itu bareng dengan awal mengangkat kepala sampai tegak. Sami Allah liman hamidah. Nah, begitu. Kemudian faidan tasoba arsala yadayhi. Kalau sudah tegak maka tangannya irsal, maka tangannya dilepas. Atau di sebagian ulama mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan sedekap. Jadi itu juga boleh ya. Sami Allah liman hamidah itu juga boleh, atau hamidah lepas jika ada masalah.
Dua-duanya dipraktekkan indas. Ya. Kemudian yang keempat wa indal qiyami minat tasyahudil awal, yaitu ketika berdiri dari tasyahud awal. Al makna maknanya anna rabi'a minal mawadi allati yundabu lil musalli an yarfa fiha yadayhi waqtu qiyamihi minat tasyahudihi al awal. Bahwasanya tempat yang keempat yang disunnahkan bagi orang yang sholat untuk mengangkat kedua tangannya adalah waktu berdiri dari tasyahud awal. Waktu berdiri tasyahud awal. Nah, takbirnya tata caranya bagaimana? Fayakunu ibtida'ur raf'i, maka awal mengangkat tangan itu ba'da wusulihi ila haddi aqalli ruku. Ketika nyampe posisi minimal ruku. Nah, ini harus dipraktekin. Itu yakin. Jadi kalau waktu posisi duduk gitu ya. Ini yang di sini mungkin biar kelihatan ya. Nah, waktu posisi duduk ketika ngangkat tangan itu takbirnya dari awal dan takbirnya disunahkan untuk dipanjangkan. Jadi enggak Allah itu boleh tapi yang sunnah itu takbirnya baru. Itu belajar Hanabilah kan? Udah sampai belum sholat? Harusnya udah ya. Harusnya dia sampai jenazah harusnya udah sampai sholat. Takbir intikal itu kan harus dibaca ketika gerak. Kalau nggak dibaca ketika gerak batal sholat. Iya betul ya? Iya kan? Jadi apa namanya indah Hanabilah bahkan kalau udah berdiri baru takbir gitu ya, itu batal. Kenapa? Karena membaca zikir tidak ada tempatnya gitu kan. Nah, oke saya juga nggak ngerti itu bagaimana kemudian sholat itu jadi dikiaskan dengan takbiratul ihram. Nah, mengangkat tangan itu ketika mulai sampai pada batasan minimal ketika Allah. Nanti kan batasan minimal itu udah mulai kan Allah. Paham ya? Jadi batasan minimal ruku itu kan Allah. Nah, ini minimal ruku nih. Minimal ruku ini kan segini nih. Nah, itu mulai diangkat. Allah Akbar. Itu yang afdol. Tapi selain itu ya boleh-boleh aja. Artinya tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan. Oke. Lanjut. Itu tentang sunnah-sunnah yang dilakukan untuk ketika mengangkat. Sekarang kita lihat poin yang baru, itu syarat sah sujud. Syarat sah sujud. Masih ingat syarat sah sujud? Indah Nabila. Kalau di kembali kemarin pakainya kitabnya Bulugul Qasid ya? Ya, Bulugul Qasid ya. Kita lanjut. Pasal. Surutu sujud di sab'ah. Syarat sah sujud ada 7. Syarat sah sujud ada 7. Maknanya anna syurat allati tushtaratu li sihhati sujudi fi kulli salatin sab'atun. Bahwa syarat yang disyaratkan untuk sahnya sujud pada setiap sholat, artinya pada setiap gerakan sholat, sujudnya itu ada 7. Idza khallal musalli biwahidin minha lam yasihha sujuduhu. Apabila orang yang sholat itu menghilangkan satu saja dari syarat 7 tadi, lam yasihha sujuduhu, maka sujudnya nggak sah. Sujudnya nggak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Oke. Apa saja syaratnya? Yang pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Sujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud. Maknanya annal awwala min syuruti sujudi an yasjudal musalli ala jami'il a'dha'i sab'ati allati bayanuha. Al-ati bayan.
Yang maknanya syarat sujud yang pertama adalah orang yang sholat bersujud di atas seluruh 7 anggota yang akan datang penjelasan. Yaitu dengan apa? Bi'an. Ini berarti bi'an itu caranya. Bi'an yad'a ala maudi'i sujudihi. Itu dengan dia meletakkan atas tempat sujudnya. Artinya tempat dia sujud, itu juz'an min jabhati. Sebagian dari jidat. Berarti nggak harus jidatnya semua. Sebagian aja. Sebagian aja. Kalau Nabi bilang jidat ketutup sah nggak salah? Jidat ketutup sah nggak? Lupa. Nggak ikut ya. Nggak ikut. Pokoknya kalau di dalam Syafi'iyah kalau jidatnya ketutup semua begini, maka nggak sah. Maka nggak sah. Yang penting ada bagian dari jidat ini kebuka. Kemudian wajuz min kulli rukbatayhi. Sebagian dari tiap dengkul atau lutut gitu ya. Kemudian wajuz'an min butuni asabi kullin min kaffaihi. Dan sebagian dari bagian dalam jari-jari setiap tangan. Jadi yang dihitung bukan telapak, tapi jarinya. Minimal ada bagian jari yang nempel ke tempat sujud. Ya, minimal ada satu bagian dari jari yang menempel ke tempat sujud. Kemudian wajuz'an min butuni asabi kullin min rijlaihi. Kemudian sebagian dari bagian dalam jari-jari kaki. Bagian dalam jari kaki. Jari kaki ini bagian dalamnya yang ini. Nah, di bagian dalam ini. Walau isba'an min kulli yadin wa rijlin. Meskipun satu saja. Itu sudah sah. Meskipun satu saja itu sudah. Misalkan ada orang yang sujud begini gitu. Oke, begini nanti itu udah sah. Udah sah indah Syafi'i. Ya meskipun ya nggak sempurna ya. Tapi yang sempurna adalah meletakkan semuanya, meletakkan semuanya. Kemudian wa yusannu tartibu wad'il a'dha'i al-madhkurati. Kemudian yang sunnah itu turunnya bagaimana nih yang sunnah? Kaki dulu apa tangan dulu? Kalau untuk kaki dulu apa tangan dulu? Ngikut ya. Yang sunnah adalah bi an doa awalan rukbatayhi. Yang pertama adalah dengkulnya dulu. Turun dengkulnya dulu. Thumma yadaihi. Kemudian kedua telapak tangannya. Thumma jabhatahu. Kemudian baru jidatnya. Kemudian baru jidatnya. Jadi jidat terakhir. Indah Syafi'iyah hidung itu enggak wajib. Hidung itu enggak wajib. Tapi kalau Hanabilah, seingat Ana wajib. Hanabilah itu hidung wajib. Hidungnya wajib nempel. Hidungnya wajib nempel. Kalau Syafi'iyah hidung nggak wajib nempel. Yang wajib jidat. Kalau Hanafi, seingat Ana yang wajib justru hidung. Iya, kesian yang pesek. Yang pesek kesian. Ya. Itu 3 madzhab. Karena dalilnya satu. Setelahnya dalilnya satu. Ketika Rasulullah nyebut jidat, itu beliau nunjuknya hidung. Ketika Rasulullah bilang dahi gitu, nunjuknya hidung. Nunjuknya hidung. Syafi'iyah mengambil teks omongannya Nabi. Ngomongnya Nabi jidat kok. Jabha. Oh berarti jidat. Meskipun nunjuknya hidung. Nah, jidat itu kan. Yang diambil yang ngomongnya, omongannya Nabi. Kenapa? Karena fi'il Nabi itu tidak harus bermakna wajib. Yang bermakna wajib yang kalau dibandingkan antara perkataan Nabi sama perbuatan Nabi, itu kuat mak. Kalau dalam dalil perkataan, dalam dalil itu kuat perkataan. Lalu kemudian Syafi'iyah menganggap teks omongannya Nabi, apa namanya, jidat. Nah, Nabilah menjamak. Nabilah menjamak. Nabi ngomongnya jidat, nunjuknya hidung. Oh berarti dua-duanya. Hanafi ngambil
gerakannya. Nah, begitu. Apalagi Maliki anak kurang tahu. Begitu. Nah, itu syarat sujud yang pertama. Kemudian syarat sujud yang kedua, antakuna jabhatuhu maksyufatan. Jidatnya terbuka. Jidatnya terbuka. Sekarang jidat mana sih? Al jabhatu ma baina sadghaini tulan wa ma baina sya'ri ra'si wa sya'ril hajibaini ardon. Jidat itu bagian antara pelipis. Sadghain ini tulangnya ini pelipis ya. Nah, lebarnya panjangnya ini dua bagian ini antara dua bagian ini sadghain. Kemudian lebarnya ma baina sya'ri ra'si wa sya'ril hajibain. Antara rambut kepala, umumnya rambut kepala sama alis. Bagian ini. Nah, bagian ini harus ada yang nempel ke tempat sujud. Nah, ini nih, bagian ini harus ada yang nempel ke tempat sujud. Kemudian kata beliau, amma janibaha minal janibaini fayusamma kullu wahidin minhuma jabinan wa yusannu wadmuhuma ma'aha wala yakfiyani anha. Adapun dua sisi dahi ini tadi, kemudian fayusamma kullu wahidin minhuma jabinan, maka itu disebut dengan jabin. Disebut dengan jabin. Wa yusannu wadmuhuma ma'aha, maka disunnahkan untuk nyaruh jabin bersama dengan jidat. Itu susah, nggak bisa ya. Nggak ada gambaran, nggak ada gambaran. Kemudian ini dikritik. Wayakfiyani anha, walayakfiyani anha, dan nggak cukup kalau sujudnya di atas pelipis. Kalau sujud begini, itu nggak cukup. Yang cukup itu sujudnya yang penuh di atas jidat, jangan di atas pelipis. Begini, sambil nengok orang sebelah, dilihatin. Itu nggak cukup. Wal maknanya an-nasaniya min syuruti sujudi an takuna jabhatul musalli maksyufatan. Syarat kedua dari syarat sah sujud adalah jidat orang yang sholat maksyufatan, tersingkap atau terbuka, enggak tertutup dengan apa-apa. Bi an yubashira ba'du basyaratiha au sya'riha musallahu, yaitu dengan nempel langsung, mubasyarah, nempel langsung sebagian kulit jidat atau sebagian rambut yang ada di jidat. Rambut yang ada di jidat ya, bukan rambut poni, bukan. Rambut yang ada di jidat. Kenapa? Karena kadang ada orang jidatnya nunggu rambut, gitu kan. Misalkan senggokong, gitu kan. Senggokong masuk Islam, gitu kan. Terus sholat dia, jidatnya ada rambutnya. Nah, itu boleh. Itu boleh. Yang penting nggak sujud di atas rambut poni. Kalau sujud di atas rambut poni, kemudian jidatnya ketutup semua, nggak ada yang tempel ke tempat sholat, maka nggak sah. Begitu. Dengan cara sebagian dari kulit kepalanya ini nempel ke tempat sujud. Begitu. Nempel ke tempat sujud. Terus yang anggota sujud yang lain gimana nih? Yang disyaratkan kebuka cuma jidat doang ya. Yang lain jangan. Yang lain enggak disyaratkan. Amma baqiyatul a'dha'i fa yusannu kashful yadain. Ini bagi laki-laki, bagi laki-laki. Kan tadi anggota sujud berapa? 7. Yang disyaratkan kebuka buat yang semua laki-laki perempuan jidat doang. Bagi laki-laki disunnahkan membuka kedua telapak tangan ketika sujud. Buka. Warijlaini minha, dan kedua telapak kaki. Jangan pakai kaos kaki. Sunnahnya jangan pakai kaos kaki. Wa yukrahu kashfu ma ada ma yajibu satruhu minar rukbatain. Dan makruh membuka bagian selain yang wajib untuk ditutup dari dua lutut. Lutut itu kan ada bagian yang wajib ditutup, ada bagian yang sunnah untuk ditutup. Kalau yang wajib ditutup, dibuka nggak boleh. Yang sunnah untuk ditutup dari dengkul nih, ketika sujud dibuka maka makruh. Paham? Ini
Ini syarat sujud yang kedua. Jidatnya kebuka. Terus syarat yang ketiga, wa tahamulu bi ra'sihi. Kepalanya dikit tekan. Sedikit tekan. Al maknanya an-nasalita min syuruti sujudi an yatahamala al-musalli bi ra'sihi bi haitsu law kana tahtahu kuttun lan kabasa. Yaitu syarat sujud yang ketiga adalah orang yang sholat itu menekan atau apa ya, membebani gitu ya, kepalanya. Yang mana kalau seandainya di bawahnya itu ditaruh semacam kapas, itu legok. Legok itu bahasanya Indonesia cekung, cekung. Nah, cekung. Jadi ditaruhnya kira-kira gitu. Kalau ditaruh kapas, itu bakalan berbekas. Jangan kenceng-kenceng. Yang vertigo kesian, ya kan? Itu kesian. Yang apa namanya? Kalau sakit gimana? Kalau sakit. Ane pernah tuh di Masjid Ahmad bin Adnan, Ahmad bin Adnan. Kalau ane kan kalau Jumat ke-4 itu kan khutbah di situ ya. Itu ada bapak-bapak. Dia sakit vertigo. Dia sakit vertigo. Jadi nggak bisa sujud. Sujud bisa, tapi nggak nempel. Jadi terbang. Pertama lihat, ini bapak kalau sujudnya aneh banget ini. Jadi nggak nempel tuh, nggak nempel dia. Kepalanya tuh begitu dah. Apa nih? Sujudnya kok begitu? Cerita, iya, ini saya vertigo. Jadi kalau kepalanya nempel gitu, pingsan. Nempel plek begitu bisa jatuh, blek. Itu vertigo parah gitu. Iya. Kayak antum, masya Allah ya masih dapat nikmat sujud. Nikmat sujud itu nikmat loh. Kita bisa sujud itu nikmat, masya Allah. Jangan dikira itu biasa aja gitu. Yang udah sakit kayak gitu, dia pengen bisa sujud normal. Ya, sujudnya begitu dia. Nah, orang kayak gitu gimana ya? Berarti karena nggak mampu kan. Kalau mampu ya harus tadi mental. Jadi selama masih mampu ya sujudnya yang benar. Kalau udah begitu repot. Kemudian yang keempat, wa adamul huwiyyi li ghairihi. Syarat sujud yang keempat adalah tidak turun kecuali untuk niat sujud. Tidak turun kecuali untuk niat sujud. Ini sempat kita bahas ya. Jadi orang turun buat sujud itu ada beberapa kondisi. Yang pertama niat untuk sujud doang. Nah ini sah. Jadi waktu sami Allahu liman hamidah waktu turun sujud itu niatnya untuk sujud doang. Ini sah. Yang kedua mutlak. Dia nggak niat apa-apa ya karena memang gerakannya begitu ya udah otomatis gitu. Nggak ada yang muncul di benak dia. Ini juga sah. Yang ketiga sekalian. Misalkan di sholat kan dompetnya jatuh, atau duitnya jatuh, ngambilnya waktu sujud. Nah, waktu turun sujud sekalian, sekalian niat sujud plus ngambil barang jatuh. Nah, ini juga sah. Ini juga sah. Cuma ya kurang. Yang keempat, niat untuk selain sujud. Bisa kepleset, bisa jatuh, bisa mengambil sesuatu terus oh iya apa namanya mau sujud, maka ini nggak sah. Maka ini nggak sah. Nah, jadi itu bentuk-bentuk orang turun untuk sujud. Al maknanya anna rabi'a min syuruti sujudi an la yahwiyal musalli li ghairihi. Syarat sujud yang keempat adalah orang yang sholat tidak turun untuk selain sujud. Kemudian beliau ngasih contoh. Walau saqata minal i'tidali ala wajhi qahran lam yuhsab lahu. Andai kan dia jatuh dari i'tidal atas wajahnya qahran, kalau bahasa kita nyungsep gitu ya. Di sholat sliding orang jatuh belum
maka itu nggak dianggap. Maka itu tidak dianggap. Artinya nggak dianggap sujud. Fayajibu alaihi al-audu ilal i'tidal. Dia wajib balik lagi ke i'tidal. Soalnya lagi sholat, temannya iseng gitu kan, sambil mengambil itu sama temannya di belakang di selengkat gitu kan. Jatuh dia blok gitu kan. Gitu jatuh sekalian dia, udahlah sekalian sekalian sujud. Maka nggak dianggap itu. Dia wajib balik lagi ke atas. Balik lagi ke i'tidal. Liyahwiya minhu, untuk turun dari i'tidal. Nah, bikhilafi ma law saqata minal huwi lahu au minal i'tidali ba'da qasdihi al huwiyya lahu fa innahu la yadur fa yuhsabu lahu. Yang kayak tadi nyungsep terus tanpa niat sujud, sekalian sujud nggak sah, nggak dianggap sujud. Tapi kalau dia jatuh dari posisi mau sujud, kalau tadi kan dari posisi tidak, nah sekarang udah mau turun nih, udah mau turun, gitu mau turun kepleset dia, tuh, jatuh blek gitu. Au minal itidali, atau jatuhnya dari posisi tidak, tapi ba'da qasdihi al-huwiyah, tapi setelah niat untuk sujud. Ya, posisinya jatuhnya posisi dari tidak, tapi udah niat sujud. Udah niat sujud sama temannya diselengkat, blek gitu. Jatuh blek gitu. Maka yang seperti ini tidak apa dan dianggap, artinya sujudnya dihitung. Paham ya? Nah, ini ada 3 kondisi nih. Yang pertama jatuh dari posisi tidak sebelum niat untuk sujud. Diselengkat sama temannya atau segala macam. Nyungsep, jatuh, ini harus balik lagi tidak terus sujud. Yang kedua jatuhnya udah posisi turun, udah posisi turun begini, terus jatuh dia. Entah karena apa, pokoknya ngantuk apa gitu. Jatuh jeblak gitu kan. Atau yang ketiga posisi tidak. Tapi udah niat sujud, jatuh dia, diselengkat atau yang lain. Maka yang kedua ini sujudnya dia, sujudnya sah. Gitu. Tayyib. Itu dulu, termasuk waktu Isya. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Benar Allah Subhanahu wa taala muslimnya dan salah dari pribadi dari syaitan. Dan sama namun atasnya kita tutup dengan bacaan atau majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.